Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memperkecil luas bangunan rumah subsidi menjadi 18-36 meter persegi dan luas tanah menjadi 25-200 meter persegi. Aturan ini dikatakan masih dalam pembahasan dan dilakukan uji coba. Sejumlah warga menyatakan tak nyaman jika luas rumah subsidi diperkecil. Luas rumah yang sekarang sebaiknya dipertahankan. Kalau bisa jangan dikecilkan Mas, karena apa? Kasihan warga-warga yang kayak rumahnya anaknya banyak, itu kan nggak bisa buat tidur mereka, malah kasihan nanti gitu. Jadi dipertahankan? Iya dipertahankan, lebih besar, lebih enak gitu, jadi nyaman gitu loh istilahnya itu. Kemungkinan pemerintah ada pertimbangan lain kalau berhubung masalah biaya, cuma kita sebagai warga biasa, warga kecil ya sulit sekali, apalagi keluarga juga paling enggak 2-3 anak. Kasihan masih paling besar masih SMP gitu, yang paling kecil masih TK. Kasihan loh. Ya kurang nyaman, kurang suasananya itu, kurang mendukung. Jika luas bangunan dan tanah dipaksakan untuk dikurangi, arsitek menyebut ada beberapa strategi desain, misalnya menggunakan konsep open plan atau membuat beberapa ruangan dalam rumah menjadi sebuah ruangan tanpa adanya dinding pemisah. Kondisi rumah subsidi dengan luas bangunan 22 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi seperti ini, ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan sisa tanah. Jika luas bangunannya menjadi 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi, arsitek mengatakan ada beberapa strategi desain. Misalnya mengurangi sekat. Jadi ruang makan, ruang keluarga, dan dapur bisa dijadikan satu karena aktivitasnya berdekatan. Sementara sekat bisa ditambahkan di kamar mandi. Jadi konsepnya kurang lebih seperti apartemen tipe studio. Dosen arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, Bramasta Putra Rediantanu mengatakan, dalam perspektif pemerintah, mengecilkan luasan rumah subsidi bisa menghemat biaya dan menghasilkan rumah yang lebih banyak. Namun dari perspektif penghuni kurang nyaman. Jika didasarkan pada kebutuhan ruang per individu yaitu 9 meter persegi, ukuran rumah itu terbatas untuk 2 orang. Selain kurang nyaman, juga akan mempengaruhi aspek kesehatan, misalnya akses pencahayaan alami dan udara yang terbatas. Kaitannya sama penghawaan pencahayaan alami. Kalau dianalogikan seperti ini sederhananya. Satu ruang itu mungkin di rumah tinggal sederhana terbatas hanya punya satu sisi jendela. Tapi idealnya sebenarnya dari keilmuan desain sebaiknya minimal ada 2 bukaan sehingga angin itu bergerak cross. Nah, dengan membuat angin ini bergerak, segala macam udara yang terjadi dalam ruangan itu dapat bertukar dengan baik. Kaitannya sama kesehatan mungkin dengan udara yang bergerak leluasa itu tidak menyebabkan debu, bakteri, virus itu mengendap cukup lama dalam rumah, sehingga udara bertukar cukup sehat. Di sisi yang lain, kalau dari segi matahari, sama-sama kita tahu matahari yang cukup itu baik untuk tumbuh kembang anak, setidaknya vitamin D untuk orang dewasa dan seterusnya. Sehingga dengan keterbatasan lahan rasanya akan menjadi sangat tricky ya untuk kemudian memberikan akses kepada matahari dan angin alami itu masuk ke dalam ruangan seperti itu. Redi menambahkan, daripada mengecilkan luasan rumah subsidi, lebih baik pemerintah memikirkan tipologi baru yang bisa menjawab efektivitas dan kuantitas. Selain itu, juga melebarkan perspektif sehingga tidak anti dengan menyewa, mengontrak, atau konsep hunian komunal yang disebut co-living. Sementara, salah satu pengembang rumah subsidi mengatakan tak masalah dengan luasan rumah yang diperkecil. Hal ini karena dipengaruhi daya beli masyarakat, harga tanah, dan biaya produksi yang berbeda-beda di tiap daerah. Menurut saya, memang kondisi ideal di masing-masing daerah itu berbeda. Karena apa? Menyangkut daya beli masyarakat yang berbeda, menyangkut harga tanah yang berbeda, menyangkut harga material yang berbeda, maupun harga upah yang berbeda. Tapi kalau targetnya pemenuhan defisit rumah, menurut saya itu sah-sah saja dan itu nanti mungkin akan disesuaikan. Jadi mungkin itu, karena apa? Rumah merupakan kebutuhan primer. Daripada orang tinggal menyewa,
atau di rumah rusun. Jadi lebih baik mungkin punya rumah sendiri, mungkin itu. Lukman menambahkan, nantinya dimensi rumah akan disesuaikan dan dinilai masih layak huni. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Gresik, Jawa Timur.